Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nitraloka SPD, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Muhammadiyah Palembang dengan NIM 3820242392. Pada hari ini saya akan melaksanakan ujian kinerja pada mata pelajaran IPA dengan materi biologi sistem pencernaan di kelas 8 di SMP Negeri 34 Kerinci. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Nah, seperti biasanya kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai belajar. Nah, silakan ketua kelas pimpin doanya. Selamat pagi. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semoga kita sehat selalu ya. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat hadir di sekolah untuk melakukan proses pembelajaran ya. Nah, sekarang Ibu mau cek kesiapan kalian. Silakan berdiri. Coba lihat sekelilingnya. Sudah sampai? Terus dilaci mejanya. Akan dilihat. Ya, udah rapi? Ya, udah rapi. Silakan ya. Sekarang Ibu mau absen dulu. Azira Najwa Afiza. Hadir. Aisyah Sofia Bilqis. Hadir. Aisyah Fazira Hendrik. Hadir. Nah, sekarang oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rayaku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
ada pertanyaan awal ya. Dari Ibu untuk kalian. Pertanyaannya simpel. Tadi pagi sebelum ke sekolah, kalian ada sarapan nggak? Sarapan. Makan apa saja? Nasi. Terus? Telur. Sayur. Ayam. Dan tidak lupa minum air. Putih. Lalu, apa gunanya kalian makan? Makan semua kan? Berapa kali sehari makan? Tiga. Bahkan ada yang 4 kan? Ya. Lalu apa gunanya kita makan? Supaya sehat. Terus menambah energi, kuat. Apalagi? Tidak loyo, semangat, aktif. Ya. Itu gunanya kita makan untuk menambah energi, menambah kekuatan, menambah semangat. Coba kalian bayangkan kalau tidak ada nutrisi di dalam tubuh kalian, perut kalian kosong, tidak isi apa-apa. Ketika kalian sampai di sekolah, apakah kalian fokus belajar? Ya. Kenapa? Karena ada cacing yang berbunyi di dalam perut. Pernah dengar? Nah, seperti apa? Seperti gemuruh gitu kan? Saat kita lapar, aduh lapar sekali. Ternyata ada cacing yang berbunyi. Kenapa? Nutrisi di dalam tubuh kita tidak ada. Dan itu juga dengan orang tua kalian yang bekerja di ladang, pergi ke sawah, pergi kemanapun misalnya kan juga membutuhkan energi. Seperti ke ladang, ke sawah, membutuhkan energi untuk bekerja. Kalau tidak ada nutrisi di dalam tubuh orang tua kalian, tentu orang tua tidak kuat bekerja, tentu tidak ada energi, ya. Dari itu kita harus membutuhkan energi. Dan setelah makanan yang kita punya, setelah makanan yang kita makan, lalu bagaimana terjadinya masuk di dalam perut? Dalam sistem pencernaan kita, setelah makanannya kalian makan, lalu apa yang terjadi lagi? Apa yang terjadi lagi? Setelah makan yang dalam makanan, makan untuk dalam perut. Apa yang terjadi lagi? Mengunyah stretching dulu supaya kita semangat untuk belajar. Oke? Siap? Dengan tepuk semangat ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Satu kali lagi. Adapun tadi kan sudah dijelaskan tujuan pembelajaran kita itu peserta didik dapat menjelaskan pengertian sistem pencernaan. Ini udah buat poin-poinnya. Pengertian sistem pencernaan. Sistem merupakan sistem organ pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama untuk memproses makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh dan membuang sisa-sisa tidak diperlukan. Nah, jadi sistem pencernaan kita ini bekerja secara bersama-sama dalam memproses makanan di dalam tubuh kita, kemudian menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Ya. Dengan itu kita bisa kuat, kita bisa semangat dalam menjalani aktivitas. Terus, adapun ini adalah organ-organ utama dalam sistem pencernaan. Ya, ini kayak ini di gambar apa ini? Perut. Ini ada
pembelajaran. Silakan ditonton. Hai kawan, nama aku Gilbert Ambi. Ya, itu adalah dia ayahku. Ngomong-ngomong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam bumi manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor. Dan beberapa makan siangnya, dia menemukan di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis campur, yogurt. Dia sudah bikin roti lapisnya. Oh, sekarang pikiranku. Dia masukkan ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuat meningkatkan energi dan membantu tubuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu memberikan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kamu pikir, oh, harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan switcher lemas, darah, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapan biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, switcher berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan switchermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyanyi ke kantor, bekerja, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, switcher akan kamu memberimu beberapa menit lagi atau beberapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi kamu benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor dari ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggur. Kamu bahkan tidak akan kenal makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan. Sistem pencernaan pada manusia. Ini lagi kita tepuk sistem pencernaan. Bisa? Bisa. Mulai dari 1, 2, 3. Tepuk sistem pencernaan. Dari mulut, kerongkongan, masuk lambung, usus halus, usus besar, menuju anus. Nah, lalu kita kelompoknya udah duduk berkelompok. Udah? Udah ya? Di kelompok satu mana kelompok satu? Zidan ya, dan Zidan kelompok satu. Dan temannya. Terus yang ini kelompoknya siapa? Zidan. Zidan kan? Dan Najwa ya. Zidan Najwa. Terus apa lagi? Kelompok ini siapa? Hawa ya. Hawa dan Kata ya. Kelompok dua. Kelompok tiga mana? Reza. Reza dan kawan. Dan kelompok empat dari dan nah, kita bagikan nih bukunya SKPD-nya ya. Kalian lebih.
Silakan ditulis nama kelompoknya. Bisa. Terus nama kelompoknya. Dan terus di tabel berikut dengan menjelaskan tentang fungsi dari masing-masing organ pencernaan yang telah dipelajari. Nah, silakan kerjasama ya.
Tanya satu-satu ya. Angkat tangannya kalau mau tanya. Besar adalah tempat penyiraman air dan elektronik. Besar buat bukan PTN, bantu menjaga kebersihan air. Dapat benar besar tidak barang dulu. Benar nggak? Nah, Pak, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Pak, kelompok 2, silakan. Pertanyaan ya, kelompok ya. Ada lagi kelompok lain yang ditanyakan lagi ya. Kelompok lain. Silakan. Kumpulkan ya. Silakan untuk kedua, beri aplaus untuk nomor 2. Nah, 3 lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem pencernaan tubuh. 1. Mulut adalah tempat makanan masuk dan dihasilkan secara mekanis oleh dan dicampur dengan air liur. Dia mengandung enzim untuk memulai pemecahan karbohidrat. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan mulut ke lambung. Berfungsi untuk mendorong makanan ke lambung melalui gerakan peristatik. 4. Hubungan tersebut. Nah, terima kasih untuk nomor 3. Silakan. Nah, terus kelompok 4. Depan.
hasil belajar kita hari ini ya. Sebutkan poin-poin penting dan hasil diskusi kita pada hari ini. Poin-poin hasil pencernaan tadi. Pak, sisi pencernaan itu organ yang berperan kerjasama untuk memproses makanan menjadi nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Terus apa lagi organ-organnya? Mulut, terus anus. Menurut kalian sistem pencernaan yang paling penting dalam tubuh kalian apa? Usus? Anus. Kenapa usus anus? Saya bisa jawab? Ya, tidak betul. Karena menyerap protein sebagian besar nutrisi diserap di dalam usus anus. Nah, terus tadi Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian hari ini tentang proses pembelajaran kita tentang sistem pencernaan? Tentang apa? Apa kabar? Senang hari ini? Ada yang sedih belajar sistem pencernaan? Menyenangkan kan? Karena kita belajar diri kita sendiri, ya. Nah, itulah hasil dari diskusi kita hari ini. Mungkin tadi ada yang belum mengerti tadi. Ada tadi. Bagaimana sistem fungsi mulut bagi kita tadi ada? Ada yang tahu fungsi mulut? Untuk yang punya makanan, ini untuk memakan makanan. Lidah membolak-balikkan makanan. Terus apa lagi? Kerongkongan untuk Nah, sudah kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan membaca doa. Alhamdulillah ya. Nah, sudah? Silahkan